Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dapur Alesa, lumayan produktif nih karena pekerjaan awal tahun masih belum banyak. Kali ini saya bikin roti sosis, tapi agak beda. Ini jadi mirip kayak roti goreng karena sampingnya saya kasih tepung roti atau tepung panir, tengahnya saya kasih sosis sama keju, dan domain-domainan saya pakai bread improver ya teman-teman. Jadi ini sudah pasti menul banget, adonannya agak lembek karena saya pakai bread improver. Dicoba ya teman-teman untuk yang resep kali ini, semoga bermanfaat. Oke, saya akan mulai dengan cairan. Jadi susu saya pakai cuma 125 ml, terus gulanya 50 gram, raginya 5 gram. Kemudian saya pakai 1 butir telur. Ini ditimbang kurang lebih antara susu sama telur itu dia di 175 ml sampai 180 ml. Kenapa kita harus hati-hati dengan cairan? Karena menurut saya nih ya, kalau kita pakai bread improver itu adonan itu cenderung lebih lunak, lebih lembab. Apalagi ini musim hujan, tepung saya juga cenderung lebih lembab. Nah, ini saya pakai tepung 300 gram, pakai susu bubuk 15 gram, dan 1 gram bread improver untuk 300 gram tepung. Ini saya aduk terlebih dahulu, kemudian saya masukkan ke campuran ragi, telur, susu, dan gula tadi ya. Tadinya saya awalnya pakai 140-an mili susu, bahkan hampir 150, tapi rasa-rasanya adonannya terlalu lembek, jadi saya akhirnya buat lagi, dan saya cuma pakai 125 mili susu. Nah, ini yang sudah tercampur adonan tadi kita akan mixer sampai setengah kalis. Adonan ini jauh lebih lembek menurut saya teman-teman dibandingkan dengan adonan saya biasanya. Entah karena tepung saya lembab atau memang karena bread improver, tapi memang saya beberapa kali pakai bread improver cenderung itu lebih adonan lebih halus, lebih lembek dibandingkan tidak pakai. Nah, ini sudah setengah kali, saya masukkan 3 gram garam dan 50 gram margarin. Kemudian kita ulangi lagi sampai kalis elastis ya teman-teman. Kalau sudah kalis elastis, ini saya salin ke alas kerja. Ini walaupun lembek seperti ini kalis ya teman-teman, dia nggak lengket di tangan, lunak banget, enak banget juga nanti di roundingnya. Ini saya metodenya tidak saya diamkan dulu, biasanya kan saya diamkan dulu setengah jam. Ini saya langsung timbang saja, kemudian saya langsung bagi masing-masing adonannya sama rata 10. Tadi kurang lebih 670 gram. Jadi saya langsung timbang sampai semua selesai, kurang lebih rata-rata 65 gram. Teman-teman kalau mau lebih kecil nggak apa-apa ya, 50 sampai 55 gram. Nanti kalau mau dimasukkan ke plastik OPP pakai yang 13 kali 13 ukurannya. Tapi kalau kayak saya gini 65 gram, nanti hasilnya ngembang kayak tadi, itu plastik OPP nya 15 kali 15. Nah, ini sudah kita timbang, kemudian kita rounding. Ini lembut sekali adonannya, enak banget dibentuknya ini nanti pasti. Kemudian kita rounding, gampang banget roundingnya, langsung bentuk bulat gitu kalau pakai bread improver. Tapi bagaimanapun bread improver itu kan pengawet ya teman-teman, jadi lebih aman kalau kita pakai metode biang kayak gitu untuk bikin menul. Nah, ini rounding sampai selesai ya.
Nah, ini kalau sudah, saya akan istirahatkan 30 menit. Jadi saya nggak 2 kali istirahat, jadi cuma 1 kali. Ini udah gendut banget nih, mekar banget. Nah, ini gampang aja, kita tinggal gilas. Ini saya pakai paper cup yang seperti biasa ya, diameter 8 cm. Gilas dulu permukaan luarnya, kemudian balik, baru bentuk ke tengah seperti ini. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya pengen dapat hasil yang tinggi ya teman-teman. Jadi tidak hanya dikempeskan terus langsung ditaruh di paper cup, tapi dia udah langsung tinggi, biar lebih mengembang, lebih penuh gitu isinya. Nah, ini kemudian gilas bentuk membulat, baru kemudian kita masukkan ke dalam paper cup. Kalau teman-teman cuma 1 kali menggilas saja, menurut saya nih, kayak yang video saya sebelumnya, itu dia nggak tinggi. Menurut saya akan lebih cantik kalau nanti hasil akhirnya itu akan melebihi tinggi dari paper cup itu. Nah, ini sudah selesai, saya akan istirahatkan kurang lebih setengah jam atau sampai double size. Double size-nya itu hampir ke paling atas. Nah, ini seperti biasa, tadinya saya cuma mau tusuk pakai garpu, tapi karena dia lebih lembek, akhirnya udah saya pakai rolling pin yang sudah dikasih tepung, masukkan ke dalam tepung. Tapi tetap ya teman-teman, kalau kalian bikin yang seperti ini, tengahnya harus ditusuk dengan garpu, biar ketika kalian ngisi itu pas pada saat dia di oven, dia mengembang, isinya tuh nggak keluar, nggak lari-lari, jadi hasilnya tetap cantik tuh. Saya lakukan semuanya sampai selesai ya. Kalau sudah ditusuk-tusuk semuanya, kita akan oles pakai seperti biasa kuning telur dan pakai putih telur, susu. Teman-teman kalau mau dapat warna yang kuning, mau pakai susunya aja nggak apa-apa. Tapi kalau pakai olesannya cuma dibanyakin kuning telur, nanti hasilnya akan lebih gelap. Itu tergantung selera. Kalau saya sukanya kombinasi pakai kuningnya sama pakai susu. Ada juga yang pakai susu evaporasi, tapi saya belum pernah coba. Nah, ini oles dulu semua ya teman-teman. Kenapa kita olesnya sekarang? Karena nanti biar lebih leluasa ngolesnya. Kalau tengahnya udah dikasih duluan, nanti jadi nggak rapi olesan kuning telurnya. Nah, ini saya kasih isian sosis. Saya cuma 6 pieces kalau nggak salah. Sosis yang kecil-kecil pendek itu saya potong persegi-persegi kayak gini. Kemudian saya kasih campuran keju parut. Sedikit kok ini teman-teman, nggak banyak ininya kebutuhannya. Kayaknya kejunya cuma sepertiga yang keju blok yang 200-an gram utuh. Nah, ini agak tekan ke bawah juga ya teman-teman, biar dia masuk ke dalam, walaupun kita tadi sudah tusuk-tusuk, biar dia juga agak lumayan banyak muatnya. Kalau teman-teman mau nusuk bagian tengahnya pakai alas gelas, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk garnishnya saya kasih parsley basah yang saya potong-potong. Jadi saya beli parsley di salah satu toko, kemarin belinya di All Fresh sih. Itu ada parsley basah, kemudian saya pakai ini sedikit, kemudian saya simpan di freezer. Kalau saya pakai yang kering, itu hasilnya kurang bagus karena dia warnanya kurang cerah, jadi udah terlalu coklat gitu, jadi nggak bagus deh hasilnya setelah di oven. Jadi mending kalau untuk mempercantik, dia pakai parsley yang masih segar, murah kok, cuma 2000 perak itu 1 ikat. Cuma memang agak jarang sih sepertinya. Nah, ini setelah parsley masuk, saya kasih tepung roti ya. Lakukan semua sampai selesai. Nah, ini yang beda kali ini, saya sudah memperbaiki oven listrik saya pakai merek Kirin. Ini udah lama saya beli, rupanya yang bermasalah di timernya. Saya juga yang satunya pakai oven gas. Untuk oven gas itu di 155 derajat 20 menit. Kalau untuk yang oven listrik, saya di 160 derajat. Nih, saya lihat kan lumayan cakep ya. 160 derajat suhunya,
dan saya cuma pakai bagian api bawah dulu, baru di air bagian atas, api atas. Nah ini yang kanan, ini oven listrik, yang kiri oven gas. Oven gas lebih dulu mateng, yang kanan oven listrik belakangan mateng, tapi dia jauh lebih mengembang. Mungkin panasnya lebih stabil ya teman-teman ya, dibandingkan oven gas. Nah ini hasilnya teman-teman kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.